hadir pada malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpah karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di kajian komunitas menuju jannah pada malam hari ini. Tak lupa juga untuk memberikan salawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada malam hari ini menyusun tema akidah pondasi utama dalam beragama dan berkehidupan. Sebelum memulai acara, perkenalkan nama saya Irfan selaku Master of Ceremony pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara kita. Acara pertama pembukaan, acara kedua penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri, acara yang ketiga Q&A, acara keempat sesi dokumentasi dan doa bersama yang akan dipimpin oleh pemateri, dan acara terakhir yaitu penutupan. Demikianlah beberapa rangkaian acara kajian malam hari ini. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dimana acara pada malam hari ini akan dipandu oleh moderator kita yang Masya Allah sangat luar biasa ya teman-teman, yang akan dipandu oleh Kak Laila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Laila, apa Kak Laila sudah berada di room? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Kak. Baik, baiklah Kak Laila, waktu dan tempat saya persilakan untuk melanjutkan acara kita pada malam hari ini. Tafadhali Kak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelumnya terima kasih kepada Kak Irfan. Alhamdulillah sekarang pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di room untuk kajian akidah. Baiklah, gimana kabar teman-teman sekalian? Sehat kan ya? Alhamdulillah. Semoga kita doakan juga para peserta kajian pada malam hari ini, para member KMJ, para admin KMJ selalu diberi kesehatan, dan juga yang kurang sehat bisa langsung diberi kesehatan. Baiklah, saya moderator pada malam hari ini izin membacakan peraturan pada malam hari ini, pada kajian malam hari ini. Di antaranya, kalian dilarang on mic dan berbagi layar, dilarang raise hand jika tidak diizinkan oleh moderator dan pemateri. Jika ingin menyalakan kamera, bagi teman-teman harus mengerti adab. Dan jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat apa yang disampaikan oleh pemateri. Baiklah, saya izin membacakan CV pemateri. Nama lengkap Muhammad Zaki El Farouk, nama panggilan Ustadz Zaki, tempat tanggal lahir 6 Mei 2000, domisili Mesir, Instagram El Farouk. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan tema akidah pondasi utama dalam beragama dan berkehidupan. Sebelumnya saya ingin menyapa pemateri. Assalamualaikum Ustadz Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa namanya? Alhamdulillah, sudah siap. Baiklah, kepada Ustadz Zaki dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna majalisana majalis Rasulillah. Allahumma ja'alna ayyamana ayyam Rasulillah. Allahumma imla qulubana bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman fahman katsiran. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
Abda bismillahirrahmanirrahim daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyil khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haq gharal mubtadi'a. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berkumpul di Google Meeting yang insyaallah Allah muliakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman komunitas KMJ, komunitas menuju jannah ya, masya Allah, ini namanya aja udah komunitas menuju jannah. Ya seperti teman-teman ya, perkumpulan itu memang dalam hidup ini kita butuh jamaah. Karena kenapa Allah Ta'ala selalu memberikan fadilah atau kelebihan pahala ya, kebaikan kepada yang berjamaah. Entah dia berjamaah dalam sholat ya kan, yang dimana dikatakan lebih baik 27 derajat daripada sholat yang sendirian. Entah dia jamaah dalam makan gitu ya kan, makan kan juga ada sunnahnya, dan salah sunnahnya adalah makan berjamaah, makan bareng-bareng, dimana kan dikatakan satu makanan untuk 2 orang cukup, 2 makanan buat 4 orang cukup, 3 makanan untuk orang cukup. Itu bermakna makan berjamaah juga bernilai pahala itu. Apalagi banyak hal-hal di dunia ini yang ketika ada berjamaah itu akan lebih baik dan memiliki keutamaan di dalamnya. Komunitas menuju jannah ya, surga, masya Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam visi misi menuju jannah ini ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Sebelumnya mau menyapa dulu teman-teman nih. Gimana kabarnya teman-teman semua, sehat ya? Ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Berapa orang semuanya? Alhamdulillah sehat. 71-an Ustaz. 72. 71 ya. Tadi siapa nama ininya? Nama MC-nya Ustadz Irfan ya, Kak Irfan. Moderatornya Kak Syafa ya. Jadi, sebelumnya memang kajian ini rutin diadakan ya, Kak Syafa ya. Setiap pekan sekali apa gimana Kak Syafa? Ini sih jawab Ustaz, emang setiap minggu ada kajian rutin. Oh, tamam. Oke. Ini yang moderator kan Kak Syafa ya. Kak Syafa juga aktif ya Kak Syafa ya. Karena dalam metode anak berbicara, anak ketika diundang sebagai pemateri itu, anak lebih suka aktif gitu ya. Kita kooperatif. Jadi nggak hanya anak yang ngomong aja. Ini anak ngomong kayak ngomong sendiri ini depan HP gitu kan. Oke. Alhamdulillah juga ada Kak Laila ya, teman Kak Laila. Oke, kita dengan tema apa tadi? Akidah sebagai fondasi utama dalam beragama dan berkehidupan. Akidah sebagai fondasi utama dalam kehidupan dan agama, gitu ya. Oke, akidah ya, akidah. Sebelumnya anak awali dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita termasuk orang yang Allah pilih dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, sekian banyak orang-orang yang melihat pamflet kajian pada malam hari ini, tapi yang dipilih hanya 72 orang pada malam hari ini. Ya, karena kenapa? Kata Allah Ta'ala kan, Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Semuanya kamu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kamu atau kita semua ya, itu nggak bisa memberikan hidayah kepada yang kita kehendaki. Kita nggak bisa ngajak teman kita untuk ikut kajiannya, nggak bisa. Kita nggak bisa ngajak orang tua kita bahkan untuk ikut kajian, kita nggak bisa. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi Allah Ta'ala lah yang memilih orang yang ia kasih hidayah gitu. Jadi nggak semua orang Allah pilih untuk hadir di kajian pada malam hari ini. Nggak semua orang Allah pilih untuk mengerjakan kebaikan. Maka beruntunglah, bersyukurlah teman-teman semua, kita semua, karena telah Allah pilih untuk hadir dalam kajian pada malam hari ini ya. Bertemakan akidah ya, akidah. Kenapa anak katakan wajib bersyukur teman-teman semua? Karena tema pada malam hari ini tema yang sangat luar biasa. Permintaan dari teman-teman KMJ ya, ke anak tentang akidah. Akidah adalah fondasi utama loh. Fondasi utama. Kita tahu kan kalau fondasi itu kan bermakna ya, kalau nggak ada fondasi
nggak akan ada bangunan gitu kan. Ya kalau nggak ada akidah, nggak ada kehidupan, nggak ada agama, udah gitu. Dari makna kata di tema aja kita udah bisa berspekulasi gitu. Akidah pondasi utama dalam kehidupan dan beragama itu. Karena kenapa Ustadz? Kenapa anak katakan akidah bisa kita katakan, dan anak pribadi mengikuti perkataan ulama-ulama di Mesir, ulama-ulama yang guru anak juga, anak bisa mengambil perkataan akidah. Iya benar, akidah merupakan pondasi utama nih, dasar dalam membangun kehidupan, dalam membangun agama Islam ini. Jadi afwan ya, nah lagi keselak. Tamam. Nah, kenapa kita katakan sebagai pondasi utama? Kenapa? Ada yang tahu nggak makna akidah itu apa? Makna akidah, ada yang tahu nggak? Tulang 3, kalau yang tahu anda jawab sendiri nih. 1, 2, 3. Oke. Akidah itu memiliki makna ikatan ya, atau mengikat. Mengikat. Akidah Islam. Mengikat diri kita dalam Islam gitu. Otomatis ketika nggak ada fondasi utama ini, ya nggak ada akidah ini, maka jangan harap Islam kita akan diakui oleh Allah Ta'ala gitu. Nggak bisa gitu. Makanya ada ulama mengatakan itu al-aqidatu sahihah wal iman huwa asluddin wa asasuhu. Akidah yang benar dan iman itu merupakan pokok dan asasnya dalam beragama Islam. Itu. Maka ini tema yang sangat luar biasa banget nih. Makanya Anda sangat bersyukur, teman-teman semua harus bersyukur bisa hadir di kajian pada malam hari ini ya. Gitu. Karena kenapa? Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khams, syahada alla ilaha illallah wa anna rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa tahajjul bait wa rasul ramadhana. Itu ya. Nah, Islam itu dibangun dari 5 perkara. Apa aja? Syahadah ke Allah Ta'ala, syahadah ke Rasulullah SAW, ke utusannya, kemudian ibadah sholat, ya kan, puasa, zakat, dan haji gitu. Nah, pertama nih, Islam itu dibangun dari syahadah Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah SAW. Maka ini hal pertama, ini bisa kita katakan sebagai akidah gitu. Akidahnya adalah syahadah. Nah, mulai paham ya makna akidah ya, anak akan jelaskan secara perlahan adalah syahadah gitu. Nah, maka awal mula kita atau langkah pertama kita yang kita lakukan untuk diakui sebagai muslim, muslimah adalah syahadat. Syahadat itu enggak hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah SAW, enggak. Tapi apa? Juga mengatakan, juga mempercayai dan mengerjakannya, gitu. Kita percaya kalau Allah Ta'ala itu Tuhan kita, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kita percaya itu, gitu. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad itu mengirim Mu'az bin Jabal, radhiyallahu anhu, itu ke Yaman, ke ahli Yaman, ke negara Yaman. Itu beliau tuh Nabi perintah untuk berdakwah di Yaman, cukup menyebarkan kata la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah SAW. Itu aja gitu. Kenapa? Hanya satu perintah yang Nabi perintahkan kepada Mu'az bin Jabal, padahal dia menempuh jarak jauh dari Madinah ke Yaman, itu jauh banget teman-teman, jauh banget. Anda pernah rasain tuh di padang pasir di Mesir ini panas luar biasa, dingin banget. Ini mereka pakai kuda gitu kan, jauh-jauh ke Yaman, Mu'az bin Jabal untuk menyampaikan kata la ilaha illallah aja gitu. Kenapa? Artinya kan memiliki makna penting nih di kata itu gitu. Nah, jadi kata Nabi Muhammad kan, ketika mereka semua telah beriman kepada Allah Ta'ala, maka barulah Mu'az, wahai Mu'az, kamu menyampaikan tentang ibadah lah, tentang sholat lah, tentang
puasa lah, zakat lah, haji lah gitu. Maka inilah pentingnya kita mengetahui akidah teman-teman semua. Gitu. Makanya akidah itu dikatakan sebagai asluddin wa asasuhu, pokoknya agama dan dasarnya agama gitu. Dikatakan dalam Quran ya, wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang dia kufur atau dia kafir ya, tidak beriman, maka faqad habita 'amaluhu, maka telah terpotonglah, telah hilanglah semua amalannya, semua perbuatan-perbuatan di dunia ini. Ini bermakna kalau kita belum syahadat, belum memiliki akidah yang benar, ya belum muslim hakiki, maka semua perbuatan baik kita tidak Allah terima. Faqad habita 'amaluhu. Gitu. Makanya sangat penting ini akidah ini kita mantapkan dulu gitu. Dan pelajaran tentang akidah ini sebetulnya pelajaran yang simple secara materi, tapi luas banget secara prakteknya. Secara materi hanyalah syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Cukup kita mengakui Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad utusannya, udah itu aja. Itu secara materi. Tapi secara prakteknya kita harus meyakini, kita harus menyingkirkan semua hal-hal berbau syirik di dunia ini. Contohnya misalnya kayak aku pengen inilah ke dokter supaya sembuh penyakit mata aku gitu. Itu udah syirik gitu teman-teman semua. Nah, hati-hati teman-teman. Banyak banget contoh-contoh kesyirikan gitu yang bisa mengurangi akidah kita, mengurangi iman kita, kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala, Tuhan segalanya. Hati-hati. Wah, saya pengen kerja lah. Wah, saya wajib kerja nih. Soalnya kalau saya gak kerja, saya bakalan miskin gitu. Gak boleh gitu. Tapi apa? Ucapkanlah, saya wajib bekerja karena kerja ini sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan rezeki Allah Ta'ala. Saya yakin kalau rezeki itu udah Allah atur, gak mungkin tertukar. Tapi untuk mendapatkannya butuh ikhtiar. Makanya kan kata Allah Ta'ala kan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan setiap makhluk yang berjalan di muka bumi ini, Allah tetapkan rezekinya. Gitu. Makanya rezeki itu udah Allah tetapkan semuanya gitu. Kita jangan pernah khawatir buat tertukar, jangan pernah gitu ya. Cuman kita wajib kerja sebagai ikhtiar. Gitu. Karena ikhtiar itu, usaha itu sebagian daripada apa? Iman. Gitu. Nabi aja, kenapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kan kekasih Allah Ta'ala kan? Tapi kenapa Nabi Muhammad rela untuk capek banget dia ibadah, padahal udah Allah jamin masuk surga, ya kekasihnya kan ya. Kenapa Nabi Muhammad mau capek perang, berantem, luka, dicaci maki, dihina untuk berdakwah Islam ini? Padahal gampang aja kan, tinggal bilang ke Allah Ta'ala, ya Allah, aku pengen semuanya Islam. Nah gitu aja kan. Tapi kenapa Nabi Muhammad pakai perang segala macam gitu loh, sampai Nabi Muhammad sakit kan, berdarah, luka, itu kan, dikhianati, dicaci maki. Kenapa? Karena sebagai bentuk ikhtiar gitu. Sekelas Nabi Muhammad loh, sekelas kekasih Allah Ta'ala loh, pakai ikhtiar gitu kan. Tapi tetap secara kepercayaan Nabi Muhammad, akidahnya udah pasti ya, Allah Ta'ala segalanya gitu. Nah, gitu. Makanya kita juga hati-hati banget tuh, jangan sampai kita syirik atau ya mempercayai selain Allah Ta'ala, Tuhan segala mesta gitu ya. Hati-hati banget ya. Makanya kata ulama tuh kan, kullu amalin la yaqbalu ilaiha laula tu'minu billah. Setiap amal perbuatan kita tuh gak akan Allah terima ganjarannya. Kita mau sedekah, kita mau sholat, kita mau berbuat baik lah, itu semuanya tidak ada ganjarannya secara pahala ya. Ya secara pemberatian dia menjadi kelak di akhir kelak, kecuali kita pertama nih beriman, berakidah benar dulu, barulah kita ibadah. Hanya kenapa rukun Islam kan pertama apa? Syahadat kan. Yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga apa? Puasa, zakat, haji. Kenapa pertama itu syahadat? Kenapa? Karena memang itu adalah hal terpenting dalam Islam.
Bunyal Islamu ala khams tuh. Islam dibangun atas 5 perkara. Perkara yang pertama ini adalah syahadat. Gitu. Syahadat gitu. Istilahnya kan kalau antum pernah dengar ya istilah kayak as-salatu imaduddin, ya kan? Kenapa salat yang kedua gitu dalam rukun Islam? Pertama kan syahadat kan ya. Kita telah mengakui kalau Allah Ta'ala adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Gitu. Tadi apa tema kita? Akidah sebagai fondasi utama dalam beragama kan? Maka betul syahadat ini, akidah ini dia fondasi utama nih untuk membangun Islam. Setelah kita syahadat nih, kita kerjakan yang kedua stepnya. Apa itu? Sholat. Makanya lah, sholat itu adalah imaduddin atau tiangnya agama. Setelah kita membuat fondasinya tuh dengan syahadat dan akidah yang benar, ya kita memberikan tiang tuh untuk menegakkan agama Islam ini. Makanya lah, sholat yang kedua gitu. Dan seterusnya ya, masalah ibadah. Puasa, zakat sama haji gitu. Nah itu dia. Sampai di mana kan kata Allah Ta'ala kan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Tuh. Sesungguhnya telah kami wahyukan kepada kalian semua tuh, telah sampai ke kita semua wahyu atau petunjuk dari nabi-nabi yang terdahulu gitu ya. La in asrakta la yahbatanna 'amaluk. Dan apabila kalian semua syirik, ya tidak percaya kepada Allah Ta'ala, la yahbatanna 'amaluk, maka akan terpotonglah, akan sia-sialah seluruh amal perbuatan kalian semua. Gitu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kalian semua akan menjadi orang yang merugi. Maka teman-teman hati-hati. Kalau kita belum berakidahnya, kita masih percaya kepada Allah Ta'ala, wah saya bakal kaya nih kalau saya kerja nih gitu. Adalah saya kerja aja lah, gak apa-apa lah. Sholat saya di jama' atau masbuk gitu kan. Gak apa-apa lah, yang penting saya kaya gitu kan. Jangan pernah gitu. Tapi jangan pernah, makanya Ana sering bilang ke teman-teman juga ya, itu jangan pernah kita menduakan kewajiban dalam beragama Islam gitu. Apalagi sholat. Jangan sampailah pekerjaan kita, bisnis kita gitu, malah melalaikan kita dalam sholat terutama. Ya, yang kedua nanti ada kayak Quran ya, tilawah Quran ya, puasa dan segala perbuatan baik lainnya. Jangan pernah teman-teman semua. Makanya tandanya kita itu mulai berkurang akidahnya ya, atau berkurang kepercayaannya kepada Allah Ta'ala ya, itu lebih mengutamakan pekerjaan duniawi lah daripada akhirat, apalagi sholat yang wajib gitu. Maka kalau kita udah syirik nih, kita udah nggak percaya lagi sama Allah Ta'ala, la yahbatanna 'amaluk, akan terputuslah semua awalan perbuatan kita, akan nggak Allah hitung. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Wala takunanna minal khasirin, sungguh kalian semua akan menjadi orang yang merugi. Itu maka kita akan rugi teman-teman semua. Akan rugi kita. Makanya ini tema yang sangat luar biasa. Akidah fondasi utama dalam agama lagi. Ya kita udah berbuat ibadah, kita udah maaf ya, kita syirik, kita mendapatkan Allah Ta'ala, ya kita nggak akan dihitung pahala gitu. Akidah yang benar itu merupakan salah satu dari syarat diterimanya pahala. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran ya, yang berbunyi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan bertemu Allah Ta'ala di yaumil kiamat kelak, atau ya yang ingin surga gitu ya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Oh iya, itu kan ada kata-kata kan,
yang ingin surga, kan kalian semua kan ingin surga ya, kita semua ya, komunitas menuju jannah kan. Baik. Falyamal amalan sholiha, maka kerjakanlah amal soleh, amal yang baik. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah kalian semua menyekutukan Allah Ta'ala. Nah, itu makanya 2 syarat tuh. Nah, makanya akidah ini penting banget teman-teman semua, jangan pernah kita meninggalkannya. Bahkan kecil gitu ya, kayak tadi tuh ya yang Anda bilang ya, saya sakit mata nih, saya wajib berobat nih ke dokter supaya sembuh gitu. Nah itu jangan sampai ada di benak kita. Tapi bilanglah, sakit mata nih, tapi saya yakin Allah Ta'ala akan menyembuhkannya, tapi wajib ikhtiar, makanya saya ke dokter gitu. Bagaimana ikhtiar Nabi ketika berdakwah ya, menyeruskan Islam di muka bumi ini. Pakai ikhtiar kan Nabi Muhammad kan ya, nggak hanya minta aja gitu. Makanya sebetulnya akidah ini pembahasannya sangat panjang ya, karena dia prakteknya sangat panjang, prakteknya dalam kehidupan itu sangat panjang, dan setiap kita harus bisa reminder atau mengingatkan diri kita masing-masing untuk selalu mempercayai Allah Ta'ala, selalu meluruskan kembali akidah kita ketika kita udah mencong nih, gitu kan. Mencong itu kan hal yang wajar ya, karena kan manusia itu kan tak lepas dari kata lupa atau khilaf kan. Makanya manusia kan dari kata nasiyan saya atau pelupa gitu. Jadi wajar, artinya aja dalam masalah pelupa. Jadi ya manusia itu pelupa, khilaf itu ya wajar. Nah maka apa yang bisa kita lakukan untuk bisa terus menstabilkan diri kita, akidah kita agar lurus nih, tidak belok-belok gitu. Bagaimana? Kita makanya lah ada zikir lagi petang kan ya. Disitu kan ada asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah la syarikalah, gitu kan. Jadi setiap kata-kata yang itu bermakna la ilaha illallah la syarikalah itu juga syahadah, bertujuan untuk memperbarui, untuk tajdid akidah kita nih, supaya tetap lurus tuh. Karena kan setiap syahadah kan pengakuan ya, hal-hal yang diakui itu wajib adanya al-lafzu atau pengucapan dulu tuh. Pengucapan pakai lisan dong, ya bukan pakai hati dong, ya kan? Pakai lisan. Barulah kita yakini pakai hati, dan kita kerjakan pakai tubuh kita. Gitu. Makanya dianjurkan setiap pagi itu baca zikir pagi petang ya. Soalnya kita baca zikir petang, pagi zikir pagi gitu. Yang ada kata-kata asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Nah, itu kan. Ada kata-kata la syarika lahu tuh, itu bermakna juga akidah kita. Saya bersaksi Allah Ta'ala Tuhan yang Maha segalanya. La syarika lahu, tidak ada selain dirinya gitu. Nah, gitu kan. Itu adalah upaya kita ya untuk terus menjaga diri kita agar di garis yang lurus nih untuk akidah yang benar. Gitu. Karena ya kembali yang awal ya, akidah kita goyang, kita berkurang tuh kepercayaan kepada Allah Ta'ala Tuhan segala esa. Hasil apa? Mengurangi potensi diterimanya amal ibadah kita gitu. Dan dan sesungguhnya orang yang berakidah itu ya, itu sangat beruntung banget ya, sangat beruntung karena dia telah menyempurnakan fondasi dalam Islam gitu. Dan memang itulah menjadi syarat utama untuk ibadah semua semua ibadah kita diterima Allah Ta'ala. Itu makanya kan kata Allah Ta'ala kan dalam Quran surat Al-An'am tuh 80 fa'ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, maksudnya apa? Kita bisa membedakan antara orang yang syirik dengan yang nggak syirik, antara orang yang dia akidahnya goyang sama yang akidahnya lurus gitu. Apa cara membedakannya? Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adalah mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala wa lam yalbisu imanahum bi dhulm,
dan tidak pernah memasukkan kezoliman atau kemunafikan, kesyirikan dalam imannya. Ulaika lahumul amnu. Mereka semua adalah orang yang dalam keadaan aman, aman. Wahum muhtadun. Dan mereka semua adalah orang yang Allah beri hidayah. Maka kalau orang itu dia akidahnya lurus gitu ya, stabil, imannya lurus juga, tidak ada sama sekali bau-bau syiriknya, itu dia akan berbahagia, akan aman. Ulama mengatakan al-amnu atau aman di sini itu dua maknanya. Maaf, dua waktunya. Satu, amnu atau aman di dunia, di dunia. Yang kedua, amnu fil akhirah, aman di akhirat gitu. Aman di dunia itu kita bahagia gitu loh. Kita Allah cukupi kebutuhannya, Allah beri yang kita mau itu kan. Allah mudahkan semua hajah kita gitu. Allah mudahkan semua tugas kita, Allah jaga kita di setiap keadaan dan tempat gitu. Itu amnu fid dunia atau keamanan di dunia. Yang kedua, keamanan di akhirat. Nah, ini Allah Ta'ala yang tahu ya. Yang kita hanya tahu hanyalah Allah permudah nanti di akhiratnya gitu. Permudah di proses ke jannahnya gitu. Nah, itu ya. Makanya bisa kita bedakan antara orang yang berakidah lurus dengan yang goyang-goyang akidahnya. Saya coba cek ya. Kalau dia akidah lurus, dia ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dia memiliki dua keamanan di dunia dan di akhirat gitu. Dia merasa bahagia itu kan, cukup dengan segala hal yang Allah kasih gitu. Gak kurang gak lebih, dia syukur kan, alhamdulillah gitu. Gitu ya teman-teman ya. Karena memang dalam hidup ini semua yang terjadi ya, dalam hidup ini semua yang terjadi ke kita itu bukanlah kehendak kita, tapi kehendak Allah Ta'ala. Kita ini sebagai istilahnya apa ya, boneka lah yang Allah Ta'ala gerakan gitu. Makanya Allah Ta'ala kan mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali apa-apa yang kamu kira itu buruk bagimu, tapi itu baik bagimu. Dan juga barangkali apa-apa yang kamu kira baik bagimu, tapi itu buruk bagimu. Maka wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka Allah Ta'ala yang maha mengetahui dan kamu nggak mengetahui. Maka semua yang terjadi, yang singgah di hidup kita ini, itu semuanya kehendak Allah Ta'ala. Itu. Ustaz, kalau gitu perbuatan jahat kita apakah Allah Ta'ala juga yang berkehendak? Tidak ya. Allah Ta'ala tidaklah menghendaki kejahatan. Gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik gitu. Maka Allah Ta'ala tidak akan pernah menghendaki kejahatan. Adapun kejahatan itu adalah asbabnya si iblis, si syaitan gitu. Makanya ada kitab beli di Mesir namanya Talbisul Iblis atau bentuk-bentuk godaan iblis manusia. Gitu. Makanya Allah Ta'ala juga udah memberikan kita wanti-wanti kan, kamu kalau emang mau terhindar dari keburukan, dari iblis, perkuatlah iman kamu. Karena kenapa? Iman itu kan dia yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Yazid bil ta'ah wa yankus bil ma'asiyah. Iman itu dia akan bertambah dengan kita mengerjakan taat, ibadah, berbuat baik, wa yankus bil ma'asiyah, dan akan berkurang kalau kita bermaksiat gitu. Nah, makanya lah Allah Ta'ala terus tuh ngasih tahu kita nih, kamu kalau nggak pengen terbawa budaya syaitan, iblis, jin, berbanyaklah taat supaya iman kamu naik dan kamu terhindar dari godaan iblis. Itu teman-teman semua. Jadi teman-teman semua jangan pernah menyalahkan Allah Ta'ala setiap kita berbuat keburukan ya, atau kejahatan, jangan pernah. Karena memang itu adalah kita pribadi yang salah. Kita nggak bisa mengontrol nafsu syahwat kita sehingga kita berbuat maksiat ya, atau kejahatan gitu. Dan setiap apapun yang hadir di hidup kita itu pasti baik buat kita. Tinggal bagaimana kita melihat dari sisi lainnya saja gitu. Wah, saya terjadi masalah nih, saya kena istilahnya, saya saya ditipu sama orang nih, orang nipu saya gitu, yang bilang saya 2 juta, saya marah banget nih gitu.
saya menemukan sama Allah, kenapa saya udah ibadah, sholat, sedekah dan zakat, ngaji, cuma kenapa Allah Ta'ala memberikan saya ya cobaan nih, datang perampok, uang saya ambil 2 juta gitu, apa sih ya Allah gitu kan, apa salah saya ya Allah gitu. Itu juga bermakna baik buat kamu sebetulnya, barangkali gitu kan, perampok ini lagi butuh uang banget gitu, dan butuhnya tuh urgent banget gitu loh, sangat darurat gitu. Kalau emang nggak dapat uang segitu, maka dia akan misalkan akan meninggal anaknya gitu kan, atau akan meninggal istrinya gitu, atau ada kebutuhan sangat ini gitu, sangat penting ya. Datang kita gitu, bawa uang 2 juta gitu, makanya diambil uang kita gitu. Atau juga bahkan barangkali setelah kita kena rampok ini, Allah Ta'ala akan ngasih kita uang yang lebih banyak tuh. Kalau kita ikhlas, maka kuncinya adalah ikhlas teman-teman semua dalam menghidup dalam menerima semua yang terjadi dalam hidup kita ini gitu. Jangan pernah ada negative thinking pada Allah Ta'ala, selalu kedepankanlah positive thinking ke Allah Ta'ala. Nah, dan setiap kita dapat nikmat, janganlah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kenapa? Karena alhamdulillah itu sebentar. Karena alhamdulillah itu ini ada gangguan sinyalan. Nah, karena alhamdulillah itu sebagai syarat ya. Karena kan kalau kata Nabi Muhammad kan, kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajazam gitu. Setiap kalam yang dia memang ketika kita mendapatkan nikmat ya, mendapatkan kebaikan, itu ucapkanlah alhamdulillah. Kalau kita nggak gitu, maka akan berkurang nanti pahala kita gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Dan ketika kita mendapatkan sebuah cobaan, ya astagfirullah, astagfirullah. Kan cobaan itu kan tidak selalu bermakna kita telah mengerjakan kesalahan. Enggak, barangkali Allah Ta'ala ingin menaikkan derajat kita gitu. Tapi alhamdulillah, mungkin itu aja yang bisa disampaikan pada malam hari ini terkait tema akidah sebagai fondasi utama dalam beragama dan berkehidupan. Nah, kembali lagi pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zaki atas penyampaian materinya ya teman-teman. Masya Allah sekali kita banyak belajar pada malam hari ini, terutama pada tema akidah sebagai fondasi dalam beragama ya, mulai dari apa itu akidah, kemudian bagaimana konsep berakidah, dan apa saja hal-hal yang menggugurkan akidah kita gitu ya. Kita dapat banyak sekali manfaat pada malam hari ini. Seperti biasa, setelah penyampaian materi, kita masuk pada sesi tanya jawab ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh banget untuk pertanyaannya bisa dicantumkan di kolom komentar jika memang belum berkenan untuk secara langsung ya. Kemudian sisanya kalau mau menyampaikan pertanyaan secara lisan, boleh banget untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya untuk nanti bisa saya pilih satu-satu ya teman-teman. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Saya izin membacakan pertanyaannya ya. Dari Kak D23 Puitis, pertanyaan pertama yakni, Assalamualaikum, izin bertanya. Saya bingung dengan diri saya. Saya ikuti apa kata manusia, tapi saat saya lakukan selalu salah. Saya pernah ingin bunuh diri, tapi takut menyesal di akhirat. Jadi, alasan saya tetap hidup karena Allah. Apa yang harus saya lakukan karena dunia seakan membunuh saya, Ustadz? Tafadhol Ustadz untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Bismillah, ini pertanyaan yang bagus ya. Sebetulnya pertanyaan tentang akidah ini pasti nggak jauh-jauh dari namanya masalah kehidupan Kak Syafa. Satu, yang kedua adalah cara berpikir. Yang ketiga, cara memandang sebuah masalah. Satu ya, masalah kehidupan kan, ini ada kakak ya, Kak D23 Puitis ini, dia bingung gitu kan, ambil sendiri, seakan-akan dunia ini membunuhnya gitu. Maka kita masuk yang kedua, cara pandang, dan yang ketiga, cara berpikir. Kita pandang dulu, memang separah apa sih dunia ini ingin membunuh kita?
apakah lebih parahan saya atau lebih parahan kekasih Allah Ta'ala Nabi Muhammad ketika mendakwakan Islam ini di bumi ini, capek, dihina, hampir dibunuh kan, perang luka-luka gitu kan, dicaci maki. Apakah musibah kita sebesar musibahnya Nabi Muhammad ketika dakwah Islam? Enggak. Ya paling apa sih musibah kita? Masalah uang, masalah agama, masalah keluarga, pekerjaan, jabatan. Udah paling itu aja kan ya. Dan semua itu masalah yang kecil, gitu kan? Masalah yang kecil, bukan masalah besar. Karena semua masalah jadi masalah cuma ada dua, kasyafah. Masalah cuma ada dua. Muskilah dia cuma naw'ani, cuma dua macam. Satu muskilah di dunia, yang kedua muskilah masalah di akhirat. Pertama, masalah di dunia itu masalah yang semuanya kul musykilatin fid dunia saghirah jiddan. Setiap masalah di dunia ini kecil semuanya. Karena kenapa? Kita memiliki Allah Ta'ala yang maha besar, maha segalanya. Yang kedua, muskilah atau masalah di akhirat itu adalah masalah yang paling besar. Masalah yang paling besar. Karena kita nggak bisa mengubahnya lagi, kita nggak bisa mengatasinya lagi, tinggal terima jadi aja kita. Maka setiap ada masalah, coba cek dulu. Coba kita pandang nih, emang saya salah apa sih? Gitu kan? Oh, kalau emang saya nggak salah, mungkin masalahnya adalah tarbiyah buat saya gitu. Agar saya tarbiyah untuk saya bersyukur, atau saya memahami berbantuan, atau ya mungkin sebagai tazkir, pengingat ya Allah Ta'ala. Mungkin ketika antum punya masalah itu, Allah ingin loh, kamu tuh ingin ke Allah Ta'ala gitu, gak melupakannya. Makanya sangat banyak banget positive thinking di setiap masalah. Maka jangan pernah kita menyimpulkan langsung, apalagi bunuh diri, karena itu adalah salah satu talbis iblis atau cara iblis menggoda manusia. Iblis itu kan Allah kasih kebebasan kan, dan kekuatan yang sangat tipu daya gitu kan ya. Makanya kan iblis itu kan ada tuh, dia menggoda hingga orangnya bunuh diri gitu. Pokoknya setiap hal-hal yang negatif itu jangan pernah diikuti teman-teman semua. Jadi percayalah diri kita dengan hal yang positif, entah itu pemikiran atau perbuatan ya. Itu mungkin Kak Syafa. Baik, terima kasih Ustadz Zaki atas jawabannya. Mudah-mudahan tadi bisa mewakili dari pertanyaan Kak D23 Upitis ya Kak. Tentunya kalau kita dengerin apa kata manusia itu nggak akan ada habisnya. Ini salah, ini salah, ini salah. Karena satu dua orang itu otaknya pasti beda-beda pemikirannya. Itu. Yang penting yakin aja sama diri sendiri. Oke, udah masuk beberapa pertanyaan lagi nih Kak Zaki. Ya Ustadz Zaki, Masya Allah. Dari Kak Neng Cynthia, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita agar bisa memegang teguh akidah dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, silakan Ustaz Zaki, boleh dijawab. Jadi untuk supaya kita mustaqim ya, atau lurus akidahnya, dan mustamir atau musbit, tetap akidah kita gitu, nggak goyang-goyang. Akidah itu kembali ke iman ya. Iman akidah itu sama, satu konteks pembahasan gitu. Dan iman itu naik dan turun kan. Dia kan bilang ya, al imanu yazid wa yanqus, kan yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Iman itu dia naik, kokoh, tinggi, dan kita mengerjakan taat, mengerjakan ibadah yang baik. Dan iman juga akan turun, berkurang kalau kita mengerjakan maksiat. Dah tinggal perbanyak ibadah, tinggalkan maksiat, maka insya Allah iman kita akan kuat, akan tinggi, dan itu juga bermakna akan kuat akidah kita. Insya Allah bismillah ta'ala. Itu mungkin Kak Syafa. Makanya gini Kak Syafa, tambah lagi dikit ya. Karena ada istilah kan, orang tuh mengatakan kullu waktu sholah terjadi dunia gitu. Setiap waktu sholat itu bisa kita jadikan sebagai tajdid niyah, atau memperbarui niat kita, memperbarui iman kita, memperbarui akidah kita gitu, atau menguatkan akidah kita. Karena setiap sholat itu kan, jadi kenapa Allah Ta'ala itu memberikan mewajibkan minimal banget 5 sholat dalam sehari gitu. Kenapa nggak 3 atau 4 aja? Nah kalau kita lihat tuh,
setiap sholat itu memberikan dampak positif bagi yang mendalaminya gitu. Dia nggak hanya takbir, salam, pergi, dia enggak, tapi mendalaminya gitu. Dia paham atau sholat itu apa, untuk ibadah. Dia paham juga untuk tajdid niyah atau memperbarui atau melengketkan iman kita tuh supaya nggak turun, supaya akidah juga nggak turun gitu. Subuh gitu kan, kita sholat nih, kita hayati, kita maknai kan, oh subuh nih. Kemudian setelah itu kan kita nggak mungkin dong setelah kita sholat itu berkeinginan untuk bermaksiat, itu nggak mungkin banget kan ya kak ya. Nah, makanya lah setiap sholat tuh kita kalau kita maknai, kita hayati, kita pasti akan terhindar daripada yang namanya kemungkaran. Sebagaimana fungsinya sholat untuk kita. Karena betul kan dalam Al-Ankabut kan ya, utul ma uhiya ilaika min kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu. Salat itu mencegah daripada keburukan dan kemungkaran. Nah, makanya lah ini bisa kita maknai juga sebagai cara untuk mengkokohkan iman kita, akidah kita, dengan yazidu bitta'ah yanqus bil ma'siyah, dengan mau menambah kebaikan dengan beribadah dan mengurangi dengan meninggalkan maksiat gitu. Dan sholat adalah ibadah paling ampuh untuk itu, menaikkan iman dan meninggalkan maksiat. Nah, makanya lah subuh kita hayati kan, subuh nih sholat nih kan, wah gitu kan. Zuhur kita sholat lagi tuh kan, asar, maghrib, isya gitu. Itu emang salah satu lah daripada banyaknya fursoh atau chance atau kesempatan yang Allah kasih ke kita untuk terus menjaga iman kita agar naik dan tidak mengerjakan maksiat gitu Mbak Kak Syafaya. Silakan diteruskan Kak Syafa. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk jawabannya Ustadz Zaki. Mudah-mudahan tadi bisa didengar dengan jelas oleh Kak Cynthia ya. Oke, ini ada pertanyaan yang cukup menarik Kak menurut saya. Berawal dari studi kasus ya. Ini dari Kak Fania Anggita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Di Instagram ataupun TikTok saat ini kan ada banyak sekali filter-filter itu ya Kak yang bisa dicoba ya. Mulai dari filter jodoh, kemudian lagu, misal kalau kita pakai lagu ini besok kita dapat keberuntungan ini. Kalau kita pakai filter ini nanti bisa nebak nih jodoh kita inisialnya apa, minimalnya seperti itu. Nah, kalau kita pakai filter-filter seperti itu terus pakai ngikutin sound seperti itu termasuk hal yang musyrik gak sih Kak? Kan karena juga apakah ini hukumnya sama dengan kita mempercayai zodiak gitu? Karena remaja zaman sekarang itu nggak bisa dipungkiri, main sosial media itu buat seru-seruan tuh pasti banyak sekali dari kita nyoba filter-filter seperti ini. Silakan Ustadz Zaki bisa dijawab pertanyaannya. Ya, jadi akidah itu kan ikatan ya, dan ikatan itu kan kalau orang Muslim itu kan dia cenderung di hati ya, di hati, dan yang mengetahui isi hati hanyalah Allah Ta'ala. Maka setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini, kalau memang hati kita tetap percaya atau enggaknya, itu kembali ke kita gitu. Kalau kita memang melakukan itu, kan ini teman-teman semua, dalam bertindak ketika ingin bernilai sebuah pahala ya, pertama kita meyakini nih kalau kita masih memiliki iman gitu, memiliki akidah, sehingga amal ibadah kita Allah terima, gitu kan. Yang kedua kita mengerjakan ibadah itu, mengerjakan amalan itu, mengerjakan perbuatan baik gitu kan. Nah, maka ini bisa kita sambung kaitkan dengan tadi itu ya, kita pakai filter Instagram yang menebak jodoh kita, menebak usia kita, menebak pekerjaan kita. Kalau itu kita niatnya buat lucu-lucu aja ya apa-apa, ahlan, silakan. Tapi jangan pernah kita berniat untuk mempercayainya, boleh. Makanya kata Allah Ta'ala kan dalam Quran ya, dikatakan innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya banget dunia itu tempatnya hiburan dan senda gurau. Maka ya udah, di dunia ini jangan pernah kita anggap serius kecuali untuk akhirat teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, setiap hal yang di dunia ini Allah katakan sebagai la'ib walahu, atau permainan dan senda gurau. Udah, bahwa asik aja teman-teman, tapi jangan pernah kita mempercayainya. Ya ingat ya, untuk masalah duniawi itu boleh kita anggap ya inilah gitu, sepele gitu ya, sepele. Tapi kalau masalah akhirat itu kita nggak boleh anggap sepele, harus serius.
karena itu tujuan kita. Maka kembali ke pertanyaan tadi itu, ini kembali ke niat kita, isi hati kita. Dan kita nggak tahu isi hati orang yang main itu tuh apakah benar dia mempercayainya apa enggak, kita nggak tahu. Dan kita nggak boleh menghukumi isi hati orang itu, nggak boleh. Sebagaimana kan kisah pas perang ini ya, pas perang apa tuh, dimana ketika itu sahabat kalau nggak salah Hamzah ya, sahabat namanya Hamzah, itu dia membunuh membunuh orang kafir ketika perang, yang dimana dia ini telah syahadah, telah masuk Islam gitu. Kenapa dia masuk Islam? Kenapa dia tahu? Kenapa Nabi dan Hamzah tahu kalau dia telah masuk Islam? Karena dia ketika mau dibunuh sama Hamzah nih, dia mengucapkan syahadat gitu, la ilaha illallah Rasulullah itu kan. Kemudian Hamzah masih membunuhnya gitu. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Hamzah, nah kok kamu bunuh? Itu kan bermakna kamu membunuh, itu bermakna kamu telah membunuh orang muslim dong, kan dia telah bersyahadat gitu. Dan syaratnya muslim adalah bersyahadat kan ya. Apa kata Hamzah? Wahai Rasulullah, aku takut kalau dia itu baca syahadatnya itu main-mainan gitu, supaya nggak aku bunuh gitu, karena takut aku bunuh. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Hamzah, kita nggak bisa menebak apa isi hati orang, tapi wahisabuhu ma'allahi ta'ala, tapi Allah Ta'ala yang mengetahui isi hati orang. Kita hanya bisa melihat zahirnya aja, tampaknya aja. Oh, kalau dia telah bersyahadat maka dia Islam muslim gitu. Kita nggak tahu apakah dia syahadatnya benar apa enggak, kita nggak tahu. Itu hanyalah kehendak Allah Ta'ala yang bisa itu hanyalah haknya Allah Ta'ala yang mengetahui isi hati orang itu. Maka kita kembali ke tadi ya, kita jangan pernah meniatkan untuk mempercayai itu. Tapi kalau untuk sedekah itu boleh lah, untuk lucu-lucu itu boleh lah gitu, karena kan emang dunia adalah tempatnya permainan dan sedekah. Innamal haqqul aibu walahu gitu ya. Silakan Mbak Syafa dilanjut. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Zaki atas jawabannya. Oke, teman-teman bisa di-highlight ya. Yang tahu isi hati kita sendiri itu diri kita. Jadi kalau memang rasanya hati kita lemah buat itu, mending jangan ya. Takutnya gini, nanti ternyata munculnya inisial doi kita. Kan bahaya tuh, ke bawah sampai nanti. Aduh, nanti saya gini-gini. Nah, jadi berandai-andai. Lebih baik jangan deh, kalau hatinya lemah, itu imannya lemah, jangan. Berabe nanti urusannya. Kacau semua ibadahnya. Ya, ngomong diri sendiri nih berarti. Nggak bercanda. Lanjut. Kak, ini masih ada beberapa pertanyaan. Tadi saya cari yang resen kok hilang. Saya balik lagi ke kolom chat ya teman-teman. Dari Kak Nita Apria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, adakah hal-hal yang sering kita jumpai atau kita lakukan yang bisa merusak akidah kita dengan tanpa sadar kita ternyata sering melakukannya? Nah, kalau ada, bagaimana cara kita untuk menghindari hal-hal tersebut? Tuh, silakan Ustaz, bisa dijawab. Intinya setiap perbuatan yang itu menyinggung dengan kepercayaan ya. Terus terang kayak aneh aneh udah lama gak pulang ke negara, ke Indonesia, dan nggak tahu gitu budaya di sana gimana sekarang. Tapi alhamdulillah aneh jumpa di Mesir itu sama sekali nggak ada, alhamdulillah, karena namanya negara Arab ya. Kalau emang di Islam, kalau emang bukan Islam, dia sangat nampak lah gitu. Jadi tidak ada lah. Karena juga kurang paham juga. Karena kurang mengetahui banget tuh gimana sekarang di Indonesia adatnya. Tapi anak mungkin masih ingat ya beberapa tuh, kayak misalkan ya masalah ini gitu ya, kesehatan kan. Wah, saya sakit nih gitu. Saya sakit kanker gitu kan. Udah lama nih, dan ini harus sembuh, kata yang ngecek kamu tuh kan ya. Si dokter ini kan. Kamu nggak bisa sembuh kalau kamu nggak ke Singapura. Dan itu biayanya sekitar 30 juta rupiah gitu. Wah gitu kan. Sekitar mikir, wah Allah gitu kan, pengen sembuh tuh kok jauh banget ke Singapura kan, 30 juta rupiah gitu. Di situ kenapa kita nggak mikir, coba gitu pakai cara lain kan, kita ikhtiar, kita pakai air zam-zam gitu. Zaman dulu kan nggak ada istilah operasi kanker kan, ketika zaman Nabi kan nggak ada. Semuanya itu pengobatan dengan alami, dengan herbal aja. Jadi bisa gitu. Karena memang mereka tuh kuat kepercayaannya kepada Allah Ta'ala. Gitu. Ada lagi mungkin ya kayak apa sih kalau di kalian tuh di Indonesia ada lupa, ada udah lama pulang soalnya. Apa contohnya? Ya sekarang kayak ini ya yang jodohmu itu orang kelima di pesawatmu gitu ya, ada pesawat gitu kan. Ya itu kalau kita mempercayainya, disitulah kita bisa dikatakan mengurangi akidah kita, mengurangi iman kita.
Tapi kalau kita hanya untuk asik-asikan aja, ahlan nggak apa-apa sifatnya gitu. Karena kan emang dunia tepatnya sedang gurau ya. Itu mungkin Kak Syafa. Oke, syukron Ustadz atas jawabannya. Nah, ternyata pertanyaan Kak Anita ini ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya. Ini memang jodohmu tanda pesawat ini gitu. Siapa yang sering nemu itu di Instagram? Dan oke, lanjut. Ini ada 2 pertanyaan lagi ya Ustadz. Mudah-mudahan tetap berkenan untuk menjawab. Karena biasa kalau kajian KMJ itu nggak mungkin pertanyaannya 1, 2, 3 saja. Pasti banyak. Masya Allah. Iya. Oke. Dari Kak Anissa, pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Pernah kita sholat tapi cuman niatnya tuh untuk caper sama orang lain. Misalnya ke doi gitu. Soal kita sholat duha gitu ya di musola sekolah. Ternyata di sana ada doi biar caper tuh sama dia tuh misalnya tuh. Nah kayak gitu sholatnya sah nggak sih Ustadz? Gitu. Terima kasih. Baik. Antum teman-teman semua pasti hafal nih ayatnya nih. Yang berbunyi apa? Alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un, ya kan? Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina yura'un wa yamna'un al-ma'un, ya. Maka celakalah bagi yang salat. Kenapa celaka? Alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Dia yang malas salatnya dan yang riya. Ya udah selesai. Maka celaka salatnya dan salatnya tidak dianggap gitu, karena kan ibadah kan itu harus dikatakan dia dikatakan dia sah ketika lillahi ta'ala ya, ketika itu niatkan untuk Allah Ta'ala, bukan untuk caper ke orang lagi ke pacar ke doi ya. Itu nggak banget sih ya Allah. Emang kalau kita sholat dekat doi kita, dia bakalan bertambah gitu cintanya kita. Dia basi banget itu gembalanya. Karena itu perbaiki diri dulu teman-teman semua, insya Allah nanti akan datang yang lebih baik daripada kita gitu kan. Ya jadi gitu, jadi apa namanya, ya akan celaka dia. Fawailul musallin kan, fawailun lil musallin gitu. Itu bermakna akan celakalah dia yang sholatnya riya, malas gitu. Maka ya, dan apalagi kalau sholatnya udah niatnya bukan karena Allah Ta'ala ya, tapi ingin caper ya, tidak Allah Ta'ala terima gitu dalam konteks ibadah ya gitu. Tapi Anda bukan berarti menghukumi gitu ya, oh kamu kayaknya kamu ini sholatnya kenapa kamu ini kok kamu kamu tumben gitu pakai jubah, pakai peci kan, pakai sorban gitu. Pas kita lihat sampingnya, oh ada ceweknya gitu, oh mungkin dia lagi caper sama ceweknya kan ya. Itu kita nggak boleh begitu, kita nggak boleh menganggap atau mengira-ngira niat dia gitu. Bahkan di samping dia tuh ada ceweknya gitu, nggak boleh. Ingat ya, isi hati orang tuh yang tahu adalah dia pribadi gitu. Kita nggak tahu, dia ada Allah Ta'ala yang tahu. Kita nggak tahu gitu. Dan apabila ini kasyafa ya, asik kasyafa nih, yang mau kita bahas ya. Tapi kalau emang kita udah tahu nih, wah saya kalau keluar masjid nih pakai jubah, pakai peci, pakai sorban nih, saya bakal tahu nih. Saya udah paham tuh, di ujung gang itu dekat musola itu ada rumah cewek saya gitu. Dan jam-jam 5:30 maghrib itu cewek saya pasti di luar rumah tuh. Dia suka di teras gitu kan. Kalau saya pakai jubah, peci, sorban gini ke masjid, dia ngelihat, saya takut loh. Saya bakal riya gitu. Nah, inilah riya sebetulnya. Gitu. Takut riya karena orang, itulah riya sebetulnya. Paham nggak kalimatnya Mbak? Kak Kasyafa, paham ya? Jadi kita jangan pernah takut untuk orang itu kira kita riya. Itulah riya gitu. Paham kan Kak ya? Gitu. Tapi udah apa mau cewek saya tuh ada 3, 10 rumah dekat musola semuanya. Saya keluar dari rumah tuh ke masjid itu pasti ketemu mereka semua. Dan jangan pedulikan itu semua. Udah kamu pakai sorban, pakai jubah, pakai peci, kalau pengen sholat di masjid itu karena Allah Ta'ala. Walaupun perempuan yang suka sama kamu tuh ngeliat kamu gitu loh. Jangan dihiraukan gitu, jangan dihiraukan. Karena kalau kamu hiraukan, kamu batalkan niat baik kamu karena takut orang tuh lihat, karena takut orang tuh orang yang tuh anggap kamu dia, itulah dia sebetulnya gitu ya. Jadi jangan pernah kita membatalkan niat baik kita karena takut kita dia ya, karena itulah dia sebetulnya gitu. Itu mungkin Kak Syafa.
Oke, Masya Allah. Dari tadi saya merasa tersentil dengan jawaban Ustaz Zaki terus-menerus ya. Ini juga ternyata teman-teman kalau di kolom komentar juga banyak sekali yang seperti itu. Alhamdulillah ada pelajaran yang bisa diambil banget malam ini. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir Kak. Sepertinya beliau dari Malaysia, karena saya sedang mencerna pertanyaan beliau dari tadi. Ini dari Kak Nurdini Akilah ya, sepertinya beliau dari Malaysia. Karena member KMJ itu bukan hanya di Indonesia kok. Karena di Indonesia sendiri dari ujung Aceh sampai Papua itu ada semua insya Allah. Gitu. Nah, pertanyaannya begini, sebentar. Manusia selalu berkata begini sama saya, memakai cadar karena mau kelihatan seperti bidadari, tapi saya suka memamerkan diri. Sebentar, saya cerna dulu ya kak. Oke, gini, kamu pakai cadar dengan alasan atau dengan keinginan agar kamu dipuji sebaliknya bidadari. Padahal saya tidak seperti itu. Nah, itu bagaimana menyikapinya, Kak? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini maksud dengan Kak Nurdin ya, gitu. Karena khawatirnya memakai cadar itu dianggap sebagai hal-hal yang tabaruj, gitu. Ada yang mengatakan memakai cadar itu budayanya orang Arab, gitu. Orang-orang yang non-Arab, kalau pakai cadar itu tabaruj. Kemudian hanya untuk mengambil perhatian atau minat orang lain. Terutama laki-laki ajnabi, gitu. Silakan Ustaz Zaki. Oke, asik nih kak, kita bahas kak ya. Ini ya, kan saya katakan ya, masalahnya tentang akidah dan iman ini nggak bakalan keluar dari konteks itu ya, cara pandang kita gitu kan, cara kita berpikir. Dan itu aja masalahnya. Kita ketemu orang nih, dia pakai cadar nikob. Betul ya, nikob itu adalah budayanya orang Arab. Di sini juga banyak teman-teman saya yang Mesir, dia nggak Islam, dia pakai cadar. Bahkan dia pakai jilbab syar'i gitu, ada aja karena itu budaya gitu, budaya. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i ya, kita sebetulnya tuh wajib ya pakai nikab atau cadar kalau emang kita mengambil mazhab Imam Syafi'i dalam berpakaian, apalagi yang perempuan gitu. Oke, saya nggak mau ngebahas panjang masalah fikih, nanti ya mungkin ada kajian tentang fikih kayak di KMJ ya. Saya mau ngebahas tadi itu, orang mengira dia pakai cadar itu karena untuk mempercantik dirinya gitu, padahal kan bidadari kan tidak tabaruji, tidak berlebihan dalam berdandan gitu. Kita ingat, kita nggak bisa menghukumi hati orang lain teman-teman, nggak bisa. Kita nggak boleh menghukumi hati orang lain, nggak boleh. Itu adalah haknya Allah Ta'ala dan diri dia sendiri gitu, bukan hak kita. Maka ini adalah dasar nih kalau untuk semua pertanyaan tentang cara pandang gitu. Apa dasar tadi? Kita nggak boleh menghukumi hati orang lain. Kita nggak punya hak untuk itu. Yang punya hak hanyalah dia dan Allah Ta'ala. Udah itu aja jawabannya gitu. Dan makanya kembali ke gini, akidah itu sebetulnya itu tercukupi dengan perkataan Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ya, juz 13 tuh, halaman sebelah kiri bawah, ini pertengahan juz dia, udah kayak surat Hidayat ya. Tapi dulu Anda pernah ikutan itu pelatihan di Hidayat di Bekasi kan ya. Nah, apa kata Allah Ta'ala? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, jadi dengan kita berzikir itu untuk memperadem hati kita. Maka hati itu kan pangkal segalanya kan ya. Kalau hati kita bersih, maka semua yang ada di otak kita juga bersih gitu. Itu kita nggak mungkin berpikiran negatif ke orang lain gitu. Otomatis setiap yang kita lakukan, yang kita ucapkan pasti juga positif. Kalau hati kita positif, gitu kan. Nah, kemudian berarti gini, supaya hati kita positif, itu kita berzikir ke Allah Ta'ala tuh, senantiasa berzikir. Karena apa? Kata ulama tuh gini, karena apa? Kata Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah itu akhbaro, mengabarkan annal qulub, sesungguhnya hati, asbaha asabi'ar rahman. Hati kita itu sebagaimana hati kita itu merupakan bagian terkecilnya jari dari Allah Ta'ala. Maka fal qalbu biyadillah, maka hati kita tuh ada di tangan Allah Ta'ala gitu. Maka Allah Ta'ala ya yang bisa mengadamkan hati kita. Makanya lah kan Allah Ta'ala kan ala bi
bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir, itu akan menenangkan hati kita, mengademkan hati kita, membuat hati kita selalu positive thinking. Supaya apa? Otak kita juga positive thinking, agar setiap yang kita lakukan, setiap yang kita ucapkan juga positif perbuatan gitu, tidak negatif. Ya kembali ke itu Mbak ya, cara berpikir memang. Nah, itu ya. Jadi gitu, karena ini hal yang apa ya Mbak Kak Syafa ya, banyak terjadi Mbak di kita, tapi kita tuh nggak sadar gitu loh. Kalau kita yang salah gitu, ya mungkin dia pakai nikah tuh karena Allah Ta'ala kok, kan kita nggak tahu niat dia kan gitu. Dan kalau kita menghukuminya, gini teman-teman, ada hal yang rugi nih, hal yang sangat-sangat rugi, tapi kita tuh sering mengerjakannya dan kita nggak sadar. Apa itu? Kita menghukumi orang lain, nggak boleh. Rugi kita kalau kita salah kan. Udah kita, kayak kamu ini ibadah nih buat perempuan gitu kan, nggak boleh. Kalau perempuan tuh pakai nikah supaya kelihatan cantik, nggak boleh. Nanti malah apa? Malah mengurangi pahala kita gitu. Ingat kan, maksud kan mengikis pahala kan. Nah, kalau kita mengibah gitu kan, kita negative thinking, itu bisa mengikis, mengurangi pahala yang telah kita kumpulkan selama ini di dunia. Rugi nggak sih? Rugi kan? Gitu. Hati-hati teman-teman ya. Oke, lanjut Kak Syafa. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Zaki atas jawabannya. Itu ya teman-teman, ingat kurang-kurangi suuzonya sama manusia. Suuzo gak tuh? Kita kenanya gitu ya, bahasa kerennya anak zaman sekarang suuyo gitu. Gak lagi suuzon. Oke. Itu ya. Oke, lanjut. Oke, tadi saya cek ada yang resen, ini udah nggak ada lagi. Ini yakin teman-teman ada yang mau bertanya lagi sebelum kita akhiri sesi tanya jawab ini. Saya kasih satu kali kesempatan, boleh untuk yang mau secara langsung sama Ustaz Zaki boleh, mau di kolom komentar juga boleh. Satu lagi, terakhir kalau ada. Boleh bertanya lagi nggak? Oke, boleh Kak Anissa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bertanya nih. Kan dulu kita pernah nasihatin nih sama adik kita, tapi adik kita tuh di Alen, bukan di kandung. Tapi dulu pernah gimana? Bentar. Adik kita pernah pacaran, terus pas itu kita udah ingetin udah berapa kali, terus apakah kita tetap gimana sih? Intinya gitulah, kalau misalnya kita pernah ingetin pacaran tapi nggak, bentar. Gimana Kak tadi? Bentar. Adanya pacaran, terus aku udah pernah ingetin sama adanya, dia nggak boleh pacaran nih sama ini kan, dalam agama Islam itu nggak dibolehin, dan adanya nggak mau. Gimana caranya cara nasihatin lagi, Syukron. Jelas pertanyaannya Kak Zaki? Jelas. Bagus nih pertanyaannya. Jadi siapa yang bertanya atas nama Kak siapa? Anissa. Kak Anissa ya. Kak Anissa. Iya Kak Anissa, jadi harus tahu dulu nih Kak Anissa, cara berdakwah yang benar itu gimana. Itu dulu Nabi Muhammad gimana ketika berdakwah. Apakah hanya menyampaikan aja atau juga mendoakannya dan terus mengingatkan kembali. Apa yang Nabi lakukan? Semua Nabi lakukan tuh. Pertama Nabi menyampaikan yang benarnya gitu kan. Kalau yang misalkan kalau ini konteksnya masalah ini ya, pasangan kan nggak boleh ya. Oke, Kak Anissa telah bilang ke adik Anissa kalau nggak boleh pacaran gitu. Yang kedua, Kak Anissa juga itu harus mendoakannya Kak Anissa. Yang ketiga apa? Berbuat baik padanya. Dan kita nggak bisa menuntut kalau setiap yang kita mau itu pasti dia turuti. Karena apa? Tadi kan ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita tuh nggak bisa memberikan hidayah kepada yang kita mau, tapi Allah Ta'ala yang memberikan hidayah kepada yang kehendaki, ya kehendaki gitu. Maka untuk supaya Allah Ta'ala menghendaki adiknya Kak Anissa nih supaya nggak lagi pacaran Mbak ya, nggak lagi bucin, Kak Anissa doakan dia, terus ya Allah tolong gitu, tolong supaya adik saya ini putus pacarnya gitu kan, kembali ke yang benar, nggak lagi bucin gitu. Doakan Kak Anissa, doakan, kemudian juga Kak Anissa terus bimbing dia kan, karena
di sini kan konteksnya kan Kak Anissa kan sebagai kakak gitu ya, yang mau mengajak pada kebaikan nih si adik ini kan. Ya kakak selain mengajak juga harus membimbing gitu, karena dulu Nabi Muhammad pun ketika berdakwah kan itu mengajak ke Islam dan juga membimbingnya gitu kan, membimbingnya kan dikasih tahu cara ngaji gimana gitu kan, dikasih tahu apa hukum Islam gitu. Jadi kita nggak bisa hanya menyampaikan apa yang kita mau, tapi kita nggak membimbingnya, apalagi tidak mendoakannya gitu. Karena hak terkabulnya sebuah permintaan ya atau hidayah itu adalah hak utamanya Allah Ta'ala yang kita nggak bisa miliki, Kak Anissa gitu. Itu Kak Anissa. Oke, baik. Alhamdulillah pertanyaannya sudah terjawab ya Kak Anissa. Ini biasanya pertanyaan yang suka dialamin banget sama kakak yang punya adik ya, terutama saya sendiri gitu. Biasanya adik itu bakalan lebih mudah mendengarkan nasihat ketika kakaknya yang bisa jadi tauladan yang baik gitu, ngasih contoh. Jadi bukan hanya ngasih tahu aja, kita praktek sama adiknya. Kalau kita nggak pacaran, otomatis adik juga nggak akan ikut gitu. Tapi kalau ya adiknya pasti bakalan ngebalikin kalimat kita gitu. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar untuk bisa menjadi kakak ya, misalnya kakak yang baik untuk adik-adik kita. Oke. Alhamdulillah sesi tanya jawab ini sudah selesai dan semua pertanyaan alhamdulillah sudah mendapatkan jawabannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa banyak belajar dari pertemuan kali ini gitu ya, temanya yang sangat menarik dan alhamdulillah mungkin di minggu-minggu berikutnya kita juga akan membahas hal serupa bertema dengan akidah. Mudah-mudahan di next pertemuan kita bisa kembali bertemu sama Ustaz Zaki ya insya Allah. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin Ustaz Zaki boleh memberikan closing statement-nya terlebih dahulu untuk kajian pada malam hari ini. Tafadhol. Bismillah. Jadi yang namanya kehidupan di dunia ini itu semuanya baik teman-teman, nggak ada yang buruk. Dan anak suka heran gitu, kenapa orang tuh masih memiliki negatif thinking, negatif perbuatan gitu, negatif berpikir, pandangan. Kenapa sih? Gitu. Allah Ta'ala kan telah memberikan kita semua kebaikan, keindahan kan. Tinggal bagaimana kita mengolah itu semua gitu. Jadi semuanya kembali ke kita. Gitu. Kembali ke cara pandang kita, cara berpikir kita, sama perbuatan kita. Jadi itu aja sebetulnya. Jadi semua itu nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Adapun yang buruk itu pasti ada yang baiknya buat kita. Adapun yang baik itu belum tentu baik dari Allah Ta'ala buat kita. Maka kerjakanlah apa yang Allah telah perintahkan, kemudian teruslah berbuat ibadah ya, baik, taat, dan jauh-jauhilah negative thinking. Itu mungkin Kak Syafa ya. Baik, terima kasih Ustaz Zaki atas closing statement-nya. Lagi-lagi saya merasa tersindir karena susah sekali mengontrol perasaan untuk gak netting sama orang lain, bawaannya suyung mulu gitu ya. Gak apa-apa, kita belajar dikit-dikit ya teman-teman gitu. Oke. Alhamdulillah akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Saya Syafa selaku moderator pada malam hari ini memohon maaf dengan teman-teman semua apabila selama memandu acara pada malam hari ini banyak kurangnya, kemudian ada sikap maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya kembalikan kepada Kak Irfan selaku Master of Ceremony. Silakan Kak Irfan. Baik, terima kasih Kak Syafa yang telah memandu kajian kita pada malam hari ini. Dan kepada teman-teman juga terima kasih atas waktu yang sudah stay dari awal sampai akhir. Syukron juga kepada Ustaz Zaki yang telah memberikan ilmunya atau men-share ilmunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan teman-teman dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga apa yang disampaikan tadi merupakan amal kepada beliau di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum saya menutup kajian kita pada malam hari ini, saya ingin mempersilakan kepada Ustaz Zaki untuk memimpin doa pada malam hari ini. Baik, tafadhol Ustaz untuk memimpin doa. Baik, ini saya nggak lama insyaAllah juga mau ada keperluan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشي وأصلح لنا آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخر عملنا خواتمه وخر أيامنا يوم القيامة يوم ألقاك فيه. اللهم إنا أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مجوز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين آمين رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, Ustaz, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kita semua. Baik, teman-teman sekalian, sebelum saya menutup kajian kita pada malam hari ini, saya ingin membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, teman-teman sekalian, saya selaku master of ceremony pamit undur diri ketika ada kata-kata saya kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon maaf karena saya hanya manusia biasa dan tidak luput dari salah, hilaf dan dosa. Baik, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.